kelompok cita atau macan. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, ternyata ini adalah kisah nyata. Ya, kita bisa sama-sama searching di Google ini Bapak Ibu. Ini adalah foto terbaik Bapak Ibu. Ini hasil jepretan fotografer dari Kanada, ya, diambil dari sebuah negara Afrika waktu itu Bapak Ibu. Dan foto ini mendapatkan foto penghargaan DKD Awards di Jepang waktu itu Bapak Ibu. Tapi tahu tidak, di balik kisah tersebut Bapak Ibu, ada kisah yang mengharukan, ada kisah yang sangat tragis Bapak Ibu. Kita simak sama-sama kisahnya Bapak Ibu. Jadi fotografer yang seorang Kanada tersebut Bapak Ibu, tanpa sengaja dia memotret foto tersebut Bapak Ibu, dan dia menyimak. Ternyata sekelompok cita atau macan ini sebenarnya tidak ingin mangsa dari induk rusa tersebut Bapak Ibu. Tapi yang menjadi sasaran empuk Bapak Ibu adalah anak dari rusa tersebut Bapak Ibu. Sebagai naluri ibu rusa Bapak Ibu, dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan nyawanya Bapak Ibu untuk sang buah hatinya Bapak Ibu. Pertanyaannya, bayangkan Bapak Ibu, ini adalah sebuah binatang Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda layak untuk berjuang menjadi pahlawan keluarga berikutnya Bapak Ibu? Kisah ini Bapak Ibu, jujur di beberapa provinsi yang saya bawa jadi guest speaker Bapak Ibu, ini selalu saya angkat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kisah ini adalah kisah nyata Bapak Ibu. Saya selalu kadang tersentuh hati saya kalau ingat kisah dari rusa tersebut Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata Bapak Ibu. Silakan di searching di Google Bapak Ibu, bahwa ini adalah seorang binatang. Kita lihat Bapak Ibu, tatapan dari induk rusa tersebut Bapak Ibu, begitu tatapannya kosong, begitu tatapannya hampa Bapak Ibu, dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit Bapak Ibu, tidak menunjukkan pun sedikit rasa sakit Bapak Ibu, demi menyelamatkan sang buah hatinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya ketuk hati Anda yang paling dalam Bapak Ibu. Kalau misi ini Bapak Ibu, kalau informasi hari ini yang Anda dapatkan Bapak Ibu bisa mengubah kehidupan Anda, saya katakan Anda layak berjuang demi orang-orang yang cintai Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, kondisi ini Bapak Ibu yang saya alami beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, di mana pada saat itu Bapak Ibu saya lagi bangkrut, tidak ada yang melihat saya Bapak Ibu, satupun orang yang tidak ada yang bisa menyelamatkan saya Bapak Ibu. Tapi saya beberapa orang yang bisa memotivasi saya Bapak Ibu. Siapakah beliau? Tepuk tangan buat keluarga saya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi inilah yang pernah saya rasakan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Terlilit utang, susah makan, semua perasaan tidak enak Bapak Ibu. Kadang kalau lihat orang kayak dihina Bapak Ibu, bayangkan. Itulah alasan dasar saya kenapa saya mau berjuang menjaga di sini Bapak Ibu. Karena saya melihat ada orang di belakang saya, sayalah yang menjadi tanggung jawab kadang kesusahan kebahagiaan mereka Bapak Ibu. Saya lagi tepuk tangan buat anak-anak saya. Bapak Ibu sekalian, pesan saya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin sukses menjaga di sini Bapak Ibu, pesan saya cuma satu, tapi temukan apa alasan dasar Anda untuk jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Temukan Bapak Ibu apa yang membuat Anda semangat menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, kenapa saya menjalankan bisnis ini begitu semangat Bapak Ibu? Karena saya sudah temuannya burning desire Bapak Ibu. Anda tahu tidak apa burning desire saya Bapak Ibu? Kita lihat. Kalau saya melihat foto ini Bapak Ibu, perasaan saya selalu berdiri Bapak Ibu. Saya selalu menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka lah Bapak Ibu yang membuatkan saya alasan kenapa saya semangat jalan di sini Bapak Ibu. Kita lihat raut muka dari anak dan istri saya Bapak Ibu. Begitu bahagianya melihat ayahnya, abinya, suaminya mendapatkan mobil cash, pakai cash dari anak saya. Tepuk tangan buat anak saya Bapak Ibu. Inilah salah satu alasan saya Bapak Ibu, kenapa saya semangat jalan di sini Bapak Ibu. Karena saya telah menemukan namanya burning desire Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, sosok orang inilah Bapak Ibu yang menemani saya Bapak Ibu pada saat saya merintis karir usaha konvensional Bapak Ibu. Pada saat di atas puncak Bapak Ibu saya jatuh di bawah, tidak ada orang yang memperhatikan saya Bapak Ibu kecuali istri dan anak saya Bapak Ibu, yang memberikan saya pinjaman
Dan berkat beliaulah semua keluarga saya yang memotivasi saya sehingga saya bisa berdiri menjadi Royal Conductor satu hari ini, Bapak Ibu. Lalu sekalian, ada kisah yang sangat tragis juga, Bapak Ibu. Di mana waktu itu saya pernah pada saat lagi fight-fightnya usaha saya, Bapak Ibu, begitu tidak ada tanda-tanda kehidupan, Bapak Ibu. Akhirnya saya waktu itu berniat untuk menjual rumah saya, Bapak Ibu. Di mana waktu itu, Bapak Ibu, yang namanya naluri seorang ibu rumah tangga, seorang ibu itu berat rasanya untuk melepas rumah yang dimana selama ini dia tinggal bersama anak-anaknya, Bapak Ibu. Dan waktu itu saya mau izin kepada istri saya untuk melepas rumah tersebut, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, istri saya akhirnya merelakan dan mengatakan, ya Pak, kalau ini memang yang terbaik, saya ikhlas untuk jual rumah. Dan waktu itu, Bapak Ibu, tidak tahu bagaimana caranya Allah memberikan saya jalan keluar, Bapak Ibu. Pada saat istri saya mengatakan, oke Pak, jual rumah, dan besoknya, Bapak Ibu, ini dilihat Allah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang tidak tahu, Bapak Ibu, ada di depan rumah. Dan tahu tidak siapa orang tersebut? Dia adalah orang yang langsung beli rumah saya, langsung cash, Bapak Ibu, tanpa nego-nego, Bapak Ibu. Dan waktu itu, Bapak Ibu, yang paling membuat hati saya terbakar, Bapak Ibu, tibalah saatnya saya pindah rumah, Bapak Ibu. Saya mengambil kondisi waktu itu sengaja di jam 11 malam, Bapak Ibu. Tahu tidak apa alasannya? Saya harus pindah rumah di jam 11 malam, Bapak Ibu, karena saya malu dilihat dengan tetangga, saya malu dilihat sama keluarga, Bapak Ibu. Tibalah saatnya mobil truk datang di jam 11 malam. Akhirnya kami berkemas-kemas pindah. Tapi waktu itu, Bapak Ibu, yang membuat saya terbakar saya, anak saya yang namanya Rizky Amalia, umurnya waktu itu masih TK, Bapak Ibu. Dia membawa bonekanya dan dia menanyakan, Abi mau jual rumah ya? Abi Rizky ngantuk, Abi. Kita tinggal di mana, Abi? Di situ hati saya membara, Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa berjuang, bangkit, Bapak Ibu, untuk kebahagiaan mereka. Tepuk tangan buat anak dan istri saya, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu, anak saya yang suruh bawa boneka tanpa sengaja, Bapak Ibu. Dan situlah saya menemukan namanya basic moment, Bapak Ibu. Disitulah saya tertampar, Bapak Ibu. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya akan berikan terbaik. Dan saya janji kepada istri saya akan berikan rumah yang terbaik, jauh lebih baik dari rumah sebelumnya, Bapak Ibu. Dan tahu tidak, Bapak Ibu, impian saya, Bapak Ibu, begitu besar. Hari ini, Bapak Ibu, jujur, sekarang saya sudah membuat buku Dream Book jilid kedua, Bapak Ibu. Jilid pertama bisa dikatakan 90% berhasil, Bapak Ibu, dan terwujud. Dan sekarang, kalau tidak, Bapak Ibu, saya sekali lagi membangun buku Dream Book jilid kedua, Bapak Ibu. Inilah salah satu, Bapak Ibu, impian dasar saya. Yang pertama adalah kendaraan mobil, Bapak Ibu. Karena waktu itu, Bapak Ibu, saya adalah mantan pengusaha yang notabene dulu naik mobil, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya naik kendaraan motor. Saya bawa istri, saya bawa anak-anak saya, Bapak Ibu, kemana-mana. Bagaimana pandangan orang-orang di luar sana dan saya, Bapak Ibu. Dan situlah saya terketuk hati saya harus punya impian bagaimana bisa memiliki unit mobil, Bapak Ibu. Dan terbukti hari ini saya sudah mendapatkan 5 unit mobil cash lewat wasilah Hendar Saria, Bapak Ibu. 3 mobil standar, 2 unit mobil Pajero. Sekali tepuk tangan buat Hendar Saria, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, adalah keluarga, Bapak Ibu. Saya bisa semangat, Bapak Ibu, karena saya ingin melihat senyuman dari anak-anak saya, Bapak Ibu. Jujur hari ini, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bapak Ibu? Mohon doanya. Insya Allah lusa, Bapak Ibu, saya berkeluarga dengan para leader dan CEO, Bapak Ibu. Itu kita akan berangkat menjajakan kaki di tanah Mekah dan Madinah, Bapak Ibu. Hati-hati dengan semua impian, Bapak Ibu. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya pernah jalan-jalan makan di sebuah rumah makan. Saya sebut saja Coto Dewi, Bapak Ibu. Pas saya lagi makan bersama istri, anak saya sekolah semua. Tiba-tiba istri saya tuh meneteskan air matanya, Bapak Ibu. Dia ngomong kepada saya, Hani,
Ya, Tuhan berbagi sehari. Saya punya impian bagaimana caranya kita berangkat seperti foto tersebut. Saya lihat, wah, subhanallah. Beliau ternyata dengan anak-anaknya foto di depan Baitullah Bapak Ibu. Dan waktu itu saya langsung buka dari buku saya dan saya cari foto dan saya tempelkan waktu itu Bapak Ibu. Dan tahu tidak Bapak Ibu, di bulan Agustus kemarin saya sudah ada baca dan saya minta izin kepada Gremento kita Pak Gustevi. Apalagi saya mau izin, saya akan berangkat umroh bersama anak dan istri. Kapan? Rencananya bulan Agustus. Ada teman saya di Jakarta, itu paketnya murah. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, ternyata Gremento kita mengarahkan, jangan Pak, bagaimana pesannya Pak Budi kalau nanti rencana CEO, para leader Royal Crown dan beberapa crown akan berangkat terbang ke Madinah dan Mekah. Tanggal berapa Pak? Tanggal 21 Oktober. Berapa bajetnya? 43,5. Saya bilang subhanallah. Kalau saya berlima, itu harus dikumpulkan budget kurang lebih 200 juta lebih. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, hati-hati dengan kekuatan impian Bapak Ibu. Akhirnya tanpa panjang kali Bapak Ibu, hanya berlangsung 2 bulan, akhirnya saya lunas cash dan saya bisa berangkat insya Allah tanggal 21 bersama anak dan istri. Itulah salah satu alasan saya Bapak Ibu, karena itu semangat dalam bisnis Bapak Ibu. Pertama pada saya adalah mobil Bapak Ibu, dan yang kedua adalah keluarga. Dan tahu tidak Bapak Ibu, badan saya yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, rumah impian saya Bapak Ibu. Terus terang Bapak Ibu, pada saat saya datang ke rumah ini Bapak Ibu, saya katakan kepada CEO, Pak, kebetulan waktu itu saya tembus sebagai royaltor Bapak Ibu, dan istri saya dinobatkan tembus crown paret Pajero 5 juta. Dan saya mau izin kepada CEO, saya mau izin kepada Gremento, minta tolong Pak, ayo saya bersama istri bagaimana wujudkan rumah impian saya. Karena kenapa Pak? 7 tahun bayangkan Pak, saya pindah kemana-mana, Dedepuli, Antam, di Pelita, begitu keliling Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana perasaan istri saya, bagaimana anak-anak saya. Kalau kita pindah rumah, begitu menguras waktu, tenaga, biaya. Akhirnya Bapak Ibu, saya langsung perhatikan diri, berbicara dengan CEO, dengan Gremento. Alhamdulillah, akhirnya saya kerahkan semua kemampuan saya, reward saya, termasuk tabungan saya. Akhirnya terwujudlah rumah di Jalan Raya Pendidikan Bapak Ibu. Itulah rumah hasil perjuangan Gremento Bapak Ibu. Tapi dari kata beliau Bapak Ibu, CEO kita mengatakan, Pak Budi, itu bukan rumah impiannya. Nah siap Pak CEO, itu rumah sementara. Kenapa Pak? Yang namanya rumah impian itu ada standarisasinya. Apa itu Pak? Yang pertama harus punya halaman yang luas, dan yang kedua harus punya kamar utama yang begitu luas, dan yang ketiga harus punya kolam renang. Dan situlah Bapak Ibu, makin saya bangkit lagi Bapak Ibu, terbuka lagi mindset saya. Akhirnya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya, mohon doanya. Setelah umroh saya akan eksekusi Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Amin sekalian, pada hari ini Bapak Ibu, kalau ada terinspirasi dari kita saya Bapak Ibu, saya ingin katakan Bapak Ibu, inilah sebuah value yang saya akan sharingkan Bapak Ibu. Kalau ada terkatup hati Anda yang mendalam, ayo Bapak Ibu, Anda bangkit berdiri sebagai pahlawan keluarga berikutnya. Siap dengan pahlawan berikutnya? Terakhir Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mohon kerjasama Anda. Saya minta kerendahan hati Anda, dan saya mohon minta kerjasama Anda untuk minta tangan Anda memberikan aplaus yang meriah kepada dua sosok tersebut Bapak Ibu. Untuk Gremento Bapak Agus Tevi dan CEO Gremento Susaria Bapak Ibu. Karena lewat dari tangan biji beliau Bapak Ibu, hari ini saya bisa impact sebagai Royal Crown bintang 1 Bapak Ibu. Tanpa beliau Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya katakan, jangan pernah takut punya impian yang besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Kita punya wadah yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Produk yang kita pasarkan adalah produk yang berkualitas. Renner sekarang Bapak Ibu sudah menyala di beberapa provinsi Bapak Ibu. Dan kita punya marketing plan
kita punya komunitas yang membuat kita bisa sukses bersama. Pertanyaannya, apakah Anda yakin tidak bahwa kita punya wadah keadaan tempat untuk bisa menunjukkan iman kita? Yakin? Kalau yakin Bapak Ibu, bagi Anda yang baru join hari ini, yang baru hadir hari ini, segera ambil keputusan, hubungi para penghulu Anda. Karena Bapak Ibu, jangan sampai dari informasi dari hari ini bisa mengubah pikiran Anda jauh lebih baik. Siap? Terakhir dari saya Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang sangat inspirasi Bapak Ibu. Ada seorang pengembara melakukan perjalanan Bapak Ibu. Melakukan perjalanan, tibalah dia di sebuah kota desa, melihat seorang kakek dengan seekor anjing Bapak Ibu. Lalu seorang pengembara tersebut minta tolong kepada sang kakek tersebut. Pak Tua, saya minta tolong kepada Pak Tua. Apa itu Pak? Saya minta segelas air karena saya haus dalam perjalanan. Akhirnya Pak Tua tersebut masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah air gelas. Singkat cerita, si pengembara tersebut melihat dari kejauhan anjingnya selalu menggonggong, selalu mengaum. Akhirnya Bapak Ibu, si pengembara tersebut mengatakan kepada Pak Tua, apa yang menyebabkan anjing Anda selalu mengaum, selalu menggonggong? Akhirnya Pak Tua mengatakan, anjing saya sedang duduk di atas bulu yang sangat tajam. Lalu si pengembara bertanya, loh, kalau begitu kenapa dia tidak bergeser? Tapi Pak Tua mengatakan, anjing saya masih bisa menahan rasa sakitnya. Lalu si pengembara mengatakan, apa salahnya dia berdiri dan melompat? Bapak Ibu sekalian, apa maksud dari cerita tersebut Bapak Ibu? Ini adalah seekor binatang Bapak Ibu yang bisa merasa sakit. Apalagi kita sebagai manusia Bapak Ibu. Hari ini mungkin di antara kita ada yang merasa rasa sakitnya Bapak Ibu. Ada yang kita lihat utang, mungkin lagi utang dengan sebuah masalah Bapak Ibu. Hari ini saya katakan Bapak Ibu, kita sudah punya wadah yang sangat tepat. Ibaratnya kita membuka tambang Bapak Ibu, tambang emas yang sudah siap dipakai Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Anda layak untuk datang ke sebuah pulau ini? Siap? Kalau ada yang mengatakan miskin tidak layak buat saya masih bisa berangkat sedang sakit, saya katakan Anda bukan pahlawan keluarga, Anda tidak jadi panutan keluarga.